cerita ya, kalau kita ngomongin soal pengabdian masyarakat, mungkin di sini aku sengaja ngasih gambar orang demo di Malang kemarin ya, karena salah satu memang fungsi mahasiswa kan agent of change ya. Jadi nggak harus melulu juga kita terjun ke lapangan buat demo, tapi ternyata untuk berkarya pun, untuk di PIMNAS pun, di PKM pun kita bisa kok gitu. Jadi kapan lagi kan kita berkarya untuk kebermanfaatan umat kayak gitu. Nah, jadi aku harap presentasiku kali ini bisa menumbuhkan semangat teman-teman juga bahwa berinteraksi sama masyarakat itu nggak hanya melulu soal program kerja, nggak harus melulu tentang bakti sosial, tapi juga keilmiahan itu bisa gitu. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, aku Primus dari Pendidikan Dokter 2015. Itu beberapa kontak yang bisa teman-teman hubungin kalau butuh bantuan atau mau ngajak diskusi. Insya Allah aku fast respon di WhatsApp sih kalau mau fast respon ya gitu. Baik, selanjutnya minta tolong di next. Nah, baik, ini adalah beberapa, aku nggak akan banyak ngomong sih untuk PKMM ini, karena jujur untuk PKMPM sendiri, untuk pengalaman dari saya pribadi itu tidak terlalu sangat menggelora banget gitu. Cuma kenapa di PKM Center saya memutuskan untuk menjadi bagian dari PKMPM, karena saya udah beberapa kali untuk membimbing PKM juga di bidang masyarakat, juga beberapa kali juga ikut memasukkan proposal di bidang PKM juga gitu, meskipun beberapa kali juga ini tidak lolos gitu ya. Jadi selain PKMK, saya juga berminat sekali untuk mempelajari PKMPM gitu, apalagi untuk membantu teman-teman dari FK untuk berprestasi di bidang ini seperti itu. Nah, itu saya tampilkan infografis dari 10 besar perguruan tinggi gitu. Ini sebenarnya semata-mata bukan mau membanggain UB karena di urutan 2 gitu, atau mungkin mengunggulkan UGM dengan jumlah proposal 82. Tapi aku mau ngasih kegambaran ke teman-teman bahwa dengan teman-teman itu sudah berkontribusi untuk hadir di PKM ini, memasukkan proposal teman-teman itu sama aja teman-teman udah berkompetisi dengan beribu-ribu atau beribu-ribu mahasiswa dari banyak penjuru di Indonesia gitu. Dan ini adalah 10 dari universitas yang tahun kemarin itu memiliki potensi tinggi juga ya, termasuk kita gitu. Jadi teman-teman di sini jangan pesimis banget, karena kita itu punya potensi besar banget kayak gitu. Jadi 3 hal yang mau aku bicarakan adalah pemahaman konsep dari PKMPM, pencerahan ide, sama strategi eksekusi gitu. Nanti aku pribadi akan jelasin hal-hal yang lebih urgensi aja dulu ya gitu. Nggak sampai terlalu jauh pas PIMNASnya, nggak terlalu jauh juga saat pendanaan juga. Jadi lebih fokus bagaimana teman-teman di sini buat merancang pembuatan proposal dan pembuatan tim. Itu yang mau aku fokusin di presentasi kali ini. Baik, Miss, bisa minta tolong di next, teman-teman. Nah, baik, ibarat ini makanan gitu ya, ada pemahaman konsep gitu yang teman-teman perlu terapkan gitu. Nah, perlombaan PKM ini cukup berbeda juga untuk perlombaan-perlombaan karya tulis ilmiah yang biasanya teman-teman ikutin mungkin saat SMA, ataupun mungkin lomba di tingkat universitas gitu ya, tentang KTI gitu. Jadi konsep yang 3 penting utama itu adalah 3 hal ini di PKMPM. Pertama, IPTEK ini. IPTEK ini nggak hanya di PKMPM sih, untuk semua PKM harus ada IPTEK-nya kayak gitu. Yang kedua, tentang dampak yang luar biasa, yang nantinya akan aku jelasin bagaimana kita bisa mengukur dampak yang luar biasa atau enggaknya itu kayak gimana. Dan yang ketiga adalah mitra masyarakat yang non produktif dan ada permasalahan gitu. Ada highlight yang harus ditandai adalah non produktif, karena inilah yang membedakan PKMPM dengan PKMPI atau PKMT yang banyak banget biasanya teman-teman salah ruang gitu. Jadi sekilasnya PKMM atau PKMPM itu merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya menyelesaikan persoalan atau memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit gitu. Ingat ya, tidak berorientasi pada profit gitu. Istilahnya PKMPM ini cukup luar biasa karena teman-teman memberdayakan masyarakat yang tidak berprofit gitu. Nah, lalu untuk mitranya sendiri ini yang perlu teman-teman pahami gitu untuk mencari ide di PKMPM. Nah, karena bisa jadi teman-teman itu loh bisa mengkolaborasikan ide-ide PKMP teman-teman misalnya, atau PKMK-nya teman-teman itu juga bisa diadopsi ke PKMPM sebenarnya. Tapi dengan target sasaran memberdayakan gitu. Nah, memberdayakan di sini mitranya itu bisa dari sekolah, panti asuhan, pemerintah gitu ya. Ini pemerintah dalam tanda kutip ya nanti ya. Kalau harus dipahami dulu pemerintah yang kayak gimana. Karang Taruna, kelompok ibu PKK, atau masyarakat lainnya gitu. Lalu untuk ruang lingkupnya ya, ini setelah lihat buku pedoman yang kemarin ini dan ruang lingkup yang pada tahun 2021 sebenarnya itu hampir sama gitu. Jadi
fokusnya itu sekarang adalah tentang juga kewirausahaan masyarakat gitu. Jadi teman-teman memberdayakan masyarakat yang awalnya itu pendapatannya nol gitu, dan ada permasalahan, misalnya ada permasalahan yang dari segi lingkungan misalnya atau apapun itu, sehingga membuat masyarakat lebih produktif lagi gitu dan menghasilkan uang. Itu juga bisa dimasukin situ. Jadi ini ya agak agak serempetan sama PKM kewirausahaan yang dijelaskan Kak Asro tadi. Kalau PKMK kita sebagai produsen gitu. Kalau PKMK, kalau PKMPM kita sebagai pendamping masyarakat supaya masyarakat itu bisa memproduksi sesuatu. Nah, itu perlu banget digarisbawahi. Yang kedua, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memecahkan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Jadi harus memang kita menggunakan iptek kayak gitu ya. Lagi-lagi itu yang membedakan bagaimana masyarakat itu bekerja dan bagaimana mahasiswa itu bekerja gitu. Mahasiswa kan selalu memberikan inovasi-inovasi yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, jadi disitulah tujuan kita sebagai mahasiswa terjun ke masyarakat gitu. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan gitu. Nah, yang ketiga ini menjelaskan ke arah bahwa nggak melulu PKMPM harus menghasilkan uang gitu, tapi juga bisa lebih ke arah kualitas hidup gitu. Jadi misalnya mulai dari kesehatan gitu, mulai dari penanganan limbah gitu, atau juga akses fasilitas gitu, misalnya air bersih atau mungkin yang lainnya seperti itu. Nanti aku akan sedikit ceritakan beberapa contoh gitu ya hal-halnya. Oke. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya, ini ada tentang luaran terbaru. Ini 5 luaran terbaru yang teman-teman bisa tahu sendiri nantinya di buku pedoman. Cuma ya sebenarnya di poin-poin ini itu yang paling harus dipahami itu adalah penempatan tim nanti gitu. Ada video tutorial gitu kan. Berarti teman-teman harus paham bahwa setidaknya ada dong di timku yang sekiranya minimal bisa lah tahu paham cara buat video gitu lah, minimal banget gitu. Meskipun nanti kita bisa juga membuat videonya itu dari orang luar kayak gitu. Yang jelas selain video itu ada buku pedoman. Nah, ini wajib banget buku pedoman. Jadi buku pedomannya ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa teknis dari PKMPM ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan masyarakat itu pakai buku pedoman itu gitu. Intinya seperti itu. Dan sisanya ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah ini bakal teman-teman temui nanti kalau sudah lolos pendanaan kayak gitu. Jadi fokus tadi di luaran ini di awal ada 2 itu ya. Selanjutnya adalah pencarian ide. Ini yang cukup jadi sebuah titik krusial sih untuk mencari ide ya. Karena perbedaan PKMPE, PKMKC itu kan teman-teman mencari dapat ide, cari gimana caranya mengimplementasikannya gitu. Tapi kalau PKMPM itu kayak agak beda gitu. PKMPM, PKMT atau PKMP itu agak beda. Karena kenapa? Karena kita nantinya yang cari dulu target masyarakat, kita lihat masalahnya kayak gitu. Itu yang paling ideal sebenarnya. Jadi teman-teman harus punya target dulu masyarakat yang mau dibina atau dicari masalah itu di mana kayak gitu. Belum tentu ya masyarakat yang di kota itu nggak punya masalah gitu. Justru biasanya masyarakat itu banyak masalah gitu kan. Jadi nggak harus melulu PKMPM adalah PKM yang berfokus di desa. Itu salah. Jadi bisa jadi di lingkungan teman-teman, di perumahan pun gitu. Selama masyarakat itu kooperatif dan bisa diajak kerjasama, itu kenapa enggak gitu kan. Jadi memahami permasalahannya dulu dan kita cari solusinya yang diintegrasikan dengan iptek kayak gitu. Lagi-lagi iptek ya gitu. Jadi iptek ini kalau kita selaraskan dengan kondisi pandemi, berarti ya kita ngomongin soal internet, soal media sosial, dan aplikasi kayak gitu. Nah, outputnya tadi itu ada wirausaha baru dan masyarakat yang lebih berdaya. Oke, aku mau garis bawahi tentang masyarakat yang berdaya itu yang lebih berdaya itu kayak gimana gitu. Jadi teman-teman aja itu memberikan memberikan edukasi pun, tapi bisa terukur gitu. Terukur gimana ya Kak Primus? Terukur keberhasilannya gitu. Nah, cara menghitung keberhasilannya itu bisa lewat banyak hal gitu. Biasanya kalau paling standar gitu kita pakai pre-post test biasanya. Kayak gitu. Nah, aku kasih beberapa contoh ini ya. Contoh beberapa judul yang pernah aku masukin tapi sayangnya tidak masuk pendanaan dikarenakan itu kurang relevan saat dilakukan saat pandemi gitu. Contohnya dulu bersama tim di tahun 2020 kemarin majuin PKM tentang edukasi tentang posyandu dengan menggunakan puzzle yang edukatif menggunakan bahasa Madura kayak gitu. Jadi sasaran kita tadi nggak bukan orang Madura gitu. Sasaran kita itu di daerah Jawa Timur yang bukan Madura,
yang notabene itu banyak orang Maduranya di sana gitu. Dan adanya kesulitan dari ibu-ibu kader Posyandu kalau mensosialisasikan apa pentingnya Posyandu gitu. Nah, berhubung masyarakat desa itu biasanya kebanyakan tamatan tamatan SD atau mungkin malah buta huruf gitu. Jadi kita mengupayakan membuat puzzle gitu yang mudah diingat gitu. Jadi ada sistem di mana ada puzzle, juga ada simulasi, dan tentunya nanti memahamkan bahwa posyandu itu penting gitu buat di dusun atau di desa itu kayak gitu. Nah, jadi kayak salah satunya kayak gitu. Yang kedua juga contoh kalau di bidang kesehatan juga memberdayakan masyarakat yang ada di pondok pesantren misalnya. Di pondok pesantren misalnya ada penyakit yang cukup sering itu skabies kalau nggak salah ya, skabies penyakit kulit gitu karena tinggi ya, tinggi. Ya namanya tinggi kalau di bahasa Jawanya. Nah, tinggi atau tungaunya itu jadi permasalahan banget gitu. Nah, teman-teman harus paham bahwa itu memang permasalahan banget gitu, hampir di pondok itu gitu lah, seenggaknya dengan populasi yang cukup gede gitu. Nah, setelah itu teman-teman membuat sebuah sistem, entah itu edukasi, entah itu nanti berbasis sistem kayak adanya edukasi, adanya simulasi. Nah, lalu kita ukur gitu. Oh, ternyata setelah diadakan ini, itu ada penurunan angka skabies yang cukup signifikan gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang itu juga termasuk PKMPM gitu. Nah, tapi gimana ya caranya biar lebih menarik? Nah, itu yang jadi PR-nya teman-teman gitu. Mengintegrasikan dengan cara apa? Misalnya, kalau pandemi ini enaknya harus kayak gimana? Apakah bentuk aplikasi atau bagaimana? Nah, itu yang jadi tolak ukur. Dan satu hal lagi yang paling penting, keberlanjutannya. Selain inovatif ya. Keberlanjutannya itulah yang dinilai juga sama juri gitu. Kalau teman-teman melakukan penyuluhan doang, terus udah selesai, ya apa bedanya teman-teman sama bakti sosial gitu kan? Nah, itu yang jadi tolak ukur di PKM juga tentang keberlanjutan gitu. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan secara singkat bagaimana strategi eksekusi pembuatan sebuah ide dalam PKMPM yang matang. Pertama adalah tetapkan tim, karena kekuatan fundamental dalam sebuah PKM atau lomba itulah pencarian ide pada setiap pundak yang ada bersama kalian gitu. Menetapkan tim itu nggak harus melulu lama-lama gitu, nggak harus menunggu semua itu full kursinya. Itu salah. Itu biasanya yang disalahpahami oleh teman-teman yang pertama kali ikut PKM gitu, dan termasuk aku dulu gitu. Kayak nyari ide ya nanti aja lah, nunggu semua orang itu ada gitu. Kalau kita mau 5 orang, udah nunggu 5 orang dulu aja lah gitu, biar kita diskusi bareng nanti. Nah, itu terlalu lama dan wasting time banget gitu. Nah, jadi nanti membuat ide itu setidaknya itu butuhkan beberapa orang yang punya skill di bidang masing-masing. Nanti yang akan aku jelasin di bagian pembagian tim gitu ya. Jadi tetapkan tim dan untuk tetapkan ide gitu. Nah, yang kedua adalah kondisi existing gitu. Nah, inilah yang cukup menarik ya. Kita bisa kok. Nah, kayak misalnya contoh perbedaan PKMPM dan PKM lainnya adalah PKMPM itu bisa kalian kontrol ini ya, masyarakatnya gitu. Atau istilahnya kayak gini deh. Juri itu nggak bakal banyak tahu tentang masyarakat yang kamu targetin gitu. Ya, intinya juri hanya tahu dari laporan kamu, dari uraian kamu di proposal gitu. Jadi istilahnya kalau mau dibilang, teman-teman itu bisa kok kayak secara nakalnya itu kayak manipulasi gitu. Tapi jangan sampai ketika teman-teman memakai cara manipulasi itu, kelihatan itu kan nggak mungkin banget gitu. Nah, karena aku yakin banget ya dalam pembuatan PKMPM, apalagi kayak di desa gitu, banyak data-data itu yang nggak up to date gitu. Kalau cari internet pun itu susah banget gitu ya. Jadi biasanya itu kayak hanya kasar-kasaran saja teman-teman tanya ke perangkat-perangkat desa gitu. Kalau misalnya kan di desa ya, kalau misalnya kalau nggak di desa ya berarti beda lagi ke misalnya sekolah atau bagaimana. Nah, yang sering terjadi dan sering gagal itu adalah teman-teman PKMPM yang sudah memasukkan proposalnya dan di bagian bab 2 ya. Di bab 2 itu ada bagian bab yang menerangkan kondisi sosial gitu ya, atau gambaran masyarakat umumnya. Nah, reviewer kita itu udah sangat berpengalaman gitu. Jadi teman-teman mau manipulasi atau nggak manipulasi, itu udah kelihatan mana tim yang udah beneran ketemu sama target masyarakatnya dan mana tim yang belum pernah ketemu sedikit pun gitu. Nah, kalau berkaca di FK, kalau kita ngomongin lokakarya ya. Nah, lokakarya kan kebanyakan teman-teman hanya membuat sebuah konsep gitu kan dan belum pernah ketemu langsung sama masyarakatnya. Nah, itu adalah sebuah kelemahan yang cukup besar gitu. Itu nggak bakal bisa dimaklumi kalau di PKMPM di PIMNAS gitu. Jadi teman-teman akan lebih matang lagi untuk mengerjakan bab 2-nya ataupun bab 1-nya kalau teman-teman harus
kalau teman-teman udah bertemu dengan target masyarakatnya itu gitu. Apalagi sekarang karena daring, otomatis dokumentasi kegiatan seperti teman-teman itu Zoom sama target masyarakat, WA sama target masyarakat itu jadi sebuah poin penting banget di proposal yang biasanya dimasukin di lampiran kayak gitu. Jadi komunikasi dengan mitra, adanya dokumentasi sebagai penguat, lalu ada gambaran masyarakat, dan pahami pedoman terbaru terkait hybrid kayak gitu. Karena di sini kita dari PKM Center kan masih menebak-nebak ya dari hasil diskusi dari pusat juga, karena buku pedomannya itu belum turun gitu. Jadi mau dibilang apakah ini bisa offline online atau gimana. Nah, sementara ini ketika teman-teman cari mitra ya anggap aja teman-teman cari mitra yang paling benar gitu dengan cara offline lah minimal, seenggaknya masyarakat yang udah teman-teman ketahui dan kuasai itu yang paling penting. Lalu yang ketiga adalah inventarisasi permasalahan. Jadi bedanya PKMPE lagi sama PKMPE atau PKMKC sama PKMPM adalah teman-teman ini PKMPM itu kayak melayani masyarakat gitu. Jadi galilah semua masalah yang ada di targetnya teman-teman gitu. Hal sekecil apapun itu, karena bisa jadi ide-ide itu akan terus berkembang dengan adanya permasalahan-permasalahan kecil gitu, nggak harus melulu permasalahan besar gitu. Kayak misalnya yang paling klise itu permasalahan sampah gitu ya. Ngomongin soal sampah, lagi-lagi kita pasti akan berpikir daur ulang gitu. Nah, coba dicari lagi permasalahan yang lain gitu. Oh ternyata di desa itu atau di daerah itu permasalahan sampah itu adalah tentang tidak efektifnya peran anak muda gitu. Banyak anak muda di sana tapi nggak kerja gitu misalnya. Otomatis teman-teman punya ini dong teman-teman punya celah bagaimana membuat kaderisasi yang mantap buat pemuda di sana yang akan menggerakkan ide teman-teman. Nah, itu udah jadi poin gede juga karena dampaknya nggak hanya soal sampah tapi dampaknya juga pengangguran. Nah, itu yang jadi poin penting. Jadi galilah terus permasalahan dari mitra masyarakat itu. Dan tentukan prioritas mana yang mau dijalankan. Nah, prioritas mana yang dijalankan itu akan menjadi sebuah judul nantinya yang jadi brandingnya teman-teman di PKMPM. Lalu yang keempat adalah penentuan rencana luaran. Nah, ini yang jadi senjatanya PKMPM, yaitu teman-teman harus tahu baseline-nya. Apa maksudnya baseline yang ingin difokuskan kayak gitu. Jadi gini, contoh PKMPM tentang upaya teman-teman buat mengatasi permasalahan suplai air yang terhambat dalam sebuah desa gitu. Jadi desa itu tidak dapat air PDAM misalnya, tapi di sana ada air terjun gitu kan. Nah, anggap aja kayak gitu. Itu juga ada PKM kayak gitu juga ada. Biasanya anak teknik tentunya yang paham kayak ginian. Nah, bagaimana caranya teman-teman membuat sebuah sistem di mana air terjunnya itu bisa sampai air terjunnya itu bisa membantu kebutuhan masyarakat desanya sana gitu. Nah, baseline-nya apa? Berarti baseline yang jadi takaran adalah yang awalnya masyarakat itu secara perhitungan hanya bisa mendapatkan air sehari itu berapa kubik gitu. Dengan menggunakan sistemnya teman-teman, masyarakat bisa terpenuhi sampai berapa kubik gitu. Kan ada perbandingan tuh antara before sama after. Nah, itu yang jadi baseline-nya. Nah, inilah yang jadi penguat banget gitu. Nah, dan salah satu kesalahan aku pribadi ketika kemarin-kemarin ikut PKMPM ini adalah aku tidak menetapkan baseline yang tetap kayak gitu. Nah, itu memang karena itulah proposalku itu menurutku itu nggak layak untuk masuk pendanaan kayak gitu. Yang terakhir adalah administrasi dengan nol toleransi gitu. Intinya kenapa maksudnya nol toleransi kayak gimana? Mau sebagus apapun idenya, mau sematang apapun idenya, kalau secara administrasi itu tidak sesuai, salah tipe atau salah spasi atau apapun itu udah dianggap gagal. Makanya kelengkapan berkas administrasi itu penting banget kayak gitu. Selanjutnya, tolong tentang pahami pilihan agar nggak salah jalan. Jadi ini beberapa penilaian ya yang bisa kalian fokuskan. Pada intinya angka-angka di sini itu kayak seakan-akan kayak dibaginya rata ya, dibaginya ada yang kecil ada yang gede. Cuma kalau dilihat di sini bahwa ide DPKMPM ini sangat ide dan dampak itu yang paling penting kayak gitu ya. Mulai dari ketetapan solusi dan juga nilai tambah untuk masyarakat sasaran. Oke, baik selanjutnya. Ini analisis kebutuhan tim. Jadi, oke. Di PKMPM sekarang itu yang terbaru adalah 4-6 orang dengan total anggaran itu 5-10 juta. Nah, 4-6 orang ini tuh teman-teman nggak perlu harus cari 6 orang langsung dulu atau 4 orang langsung dulu, tapi pahami dulu ada beberapa peran penting yang hasil analisisku itu perlu dipertimbangkan. Pertama adalah leadernya siapa. Udah tahu kan fungsi leader apa intinya. Keduanya adalah koordinator penyuluhan atau juru kunci yang menghubungkan tim dengan masyarakat sebagai mitra.
menjadi wajah tim sebagai humas gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya orang sebagai koordinator penyuluhan atau juru kuncinya ke masyarakat, itu ya nggak bisa ke PKMPM gitu. Nah, bisa jadi koordinator penyuluhan ini juga bisa jadi masuk ke leader juga gitu, atau bisa jadi orang lain kayak gitu. Intinya harus ada siapa leadernya, siapa juru kunci ke masyarakatnya, dan siapa teknisinya. Nah, teknisi ini adalah maksudnya orang-orang yang paham sama mekanisme atau sistem kerja dari metodenya PKMPM gitu. Istilahnya kayak, oh aku mau buat pompa gitu kan, dari buat ngalirin air terjun gitu. Ya berarti harus butuh orang-orang yang paham tentang membuat pompa itu. Nah, karena nanti bakal masuk juga di metode pelaksanaannya gitu. Termasuk juga misalnya kalau teman-teman mau ngolah limbah gitu, berarti harus ada seenggaknya orang yang paham gitu tentang pengolahan limbah itu. Kalau dari anak FK tentunya kalau mau di bidang kesehatan kalian udah punya gitu orang-orang yang bisa kalian ajak di antara 5 jurusan di fakultas kita kayak gitu. Dan yang terakhir adalah komplement gitu. Komplement ini adalah orang-orang yang bisa kalian analisis lagi ternyata dari tim yang udah terbentuk sekarang mana yang masih belum mumpuni gitu. Oh, ternyata kita kurang dalam segi desain gitu. Kita butuh orang-orang yang paham soal desain gitu misalnya. Nah, itu sebagai komplement aja. Jadi jangan buru-buru langsung netapin tim hanya karena dia mau gitu. Karena kompeten itu juga jauh lebih penting gitu kan untuk seorang komplement ini. Jadi pahami bahwa 3 orang tadi leader, juru kunci sama teknisi itu adalah orang-orang yang membantu ide di awal gitu. Harus lari dulu buat ide secara kasar supaya bisa menarik orang-orang komplement yang lain itu, jenis komplement itu untuk mengisi kekurangan kita kayak gitu. Nah, semoga yang bagian ini jelas ya. Dan soal administrasi beberapa ada oke, nanti aja aku taruh di rambu-rambu deh. Bisa next aja deh kalau gitu. Di slide selanjutnya tentang rambu-rambu terbaru. Oke, ini adalah rambu-rambu terbaru yang aku kutip dari presentasi dari dosen UB kemarin ya untuk PKMPM. Jadi ada daring plus gitu. Sempat aku bingung sih maksudnya daring plus kayak gimana. Ternyata ini belum bisa menggambarkan kegiatan tahun ini tuh mau dihybridkan atau enggak gitu. Nah, daripada kalian nunggu-nunggu buku pedomannya, karena kan udah jalan lebih dahulu, buat pelaksanaan PKMPM ini, ayo cari mitra masyarakat gitu. Dan jangan lupa untuk selalu ada dokumentasi ketika teman-teman lagi berkomunikasi sama beliau-beliau di mitra masyarakatnya itu. Jadi ada foto komunikasi, entah itu WA, entah itu Zoom, nanti itu dimasukin ke lampiran. Nah, itu sebagai sebuah senjata penting nantinya di proposal yang menandakan bahwa teman-teman itu udah paham dan udah melaksanakan interaksi bersama mitra masyarakatnya. Itu nilai sangat penting banget gitu. Nah, kalau yang kedua, tentunya kalau mitranya harus mampu berkomunikasi dengan media sosial atau online, karena konsep kita nantinya akan daring ya. Kalau data, nah ini data primer. Nah, data primer yang menunjang itu seharusnya bisa didapatkan dari media sosial kayak gitu. Intinya, maksud dari bagian data ini adalah teman-teman tidak diharapkan untuk terjun langsung ke lapangan untuk cari data primer gitu. Jadi menggunakan media-media online, entah itu Google Form atau apa. Nah, itu di PKMPM sangat perlu gitu. Walaupun seharusnya itu harus terjun ke lapangan harusnya kalau offline. Kalau yang ketiga, yang keempat ada pihak ketiga. Nah, ini tadi kayaknya udah disinggung juga sama teman-teman di PKMT atau PKMPI gitu, bahwa di PKM kita yang tahun 2021 ini kita bisa request buat mesinnya itu bisa diperoleh dari pihak ketiga kalau teman-teman ada mesin kayak gitu. Intinya kayak, oh aku butuh mesin buat pengolahan sampah gitu, ya udah bisa jadi diservisin gitu ke pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir ini ada evaluasi ya. Evaluasi ini masih tanda tanya sih, aku nggak bisa pastikan bahwa evaluasi ini bisa luring atau enggak, karena lagi-lagi ada kata-kata daring dengan luring terkontrol gitu kan. Terkontrolnya itu apa? Melalui dokumentasi. Maksudnya kayak gini, teman-teman melakukan sosialisasi lewat Zoom, mengajari lewat buku pedoman, ibu harusnya nanti buang sampahnya kayak gini, dipotong-potong kayak gini, nanti ditempel kayak gini. Nah, hasil dari pekerjaan dari masyarakat itunya difoto. Nah, itu kayaknya maksud dari luring terkontrolnya itu yang bisa dimasukin nantinya di lampiran-lampiran dari kegiatan teman-teman gitu. Kalau udah didanai tentunya ya. Sama hal penting apa yang mau aku garis bawahi juga untuk pembuatan proposal ini adalah surat pernyataan. Oke, ini perlu didengar baik-baik bahwa banyak yang salah dulu. Surat pernyataan mitra itu harus ditandatanganin kepada masyarakat, bukan pemerintah. Nah, itu yang aku garis bawahi. Contoh, teman-teman mau kerjasama sama RT apa gitu misalnya, atau misalnya kota apa, kecamatan apa. Surat pernyataan mitra itu
bukan ditandatanganin oleh kepala desa ataupun Pak Camat ya, tapi ditandatanganin sama perwakilan dari masyarakat yang non produktif gitu. Semoga paham ya. Jadi kayak ngapain teman-teman minta tanda tangannya Pak Camat, karena Pak Camat itu orang produktif, dia kerja, dia dapat uang gitu. Jadi teman-teman harusnya lebih fokus ke kelompok-kelompok yang non produktif kayak misalnya Karang Taruna, Ibu PKK kayak gitu, ataupun juga yang lainnya seperti itu. Begitu juga kalau misalnya mau PKMPM di sekolah ya, di sekolah. Yang di sekolah itu bukan tanda tangan kepala sekolahnya, tapi tanda tangan misalnya wali gurunya kayak gitu yang mau berfokus di bidang pengabdiannya kita kayak gitu misalnya, seperti itu. Jadi lagi-lagi yang harus digarisbawahi adalah tentang mitra non produktif, nggak harus berorientasi sama uang ya, bisa berorientasi sama kelayakan hidup juga, membantu masyarakat itu supaya nggak buta huruf, membantu masyarakat itu kalau misalnya dia lebih paham apa itu arti ilmu-ilmu yang lain, itu juga termasuk PKMPM. Mungkin selanjutnya ya ini aku ngutip bahwa semoga teman-teman ketika untuk berprestasi itu orientasinya bukan membawa pulang medali ataupun juara, tapi memaknai proses sebagai bentuk bermanfaatan diri dan orang lain kayak gitu. Karena aku berkaca sama diriku sendiri bahwa untuk masuk ke PIMNAS aja itu aku harus 3 kali kalah gitu. 3 kali berturut-turut proposal itu ditolak, baru yang keempatnya itu diiyakan sama Allah gitu. Bahwa itulah poin pentingnya. Kalau teman-teman cari medali atau cari juara, jangan deh gitu. Nanti kalian malah batinnya terus-terusan tertekan gitu. Jadi itulah yang paling penting. Dan yang terakhir, penutup dari aku adalah aku ngutip dari sebuah kalimat yang paling aku suka dari dosenku psikiatri, yaitu your speed doesn't matter, forward is forward gitu. Jadi intinya ini bukan masalah siapa yang cepat duluan, siapa yang menang duluan, siapa yang bejo duluan, tapi tentang siapa yang terus bergerak meskipun sedikit demi sedikit kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih, aku kembalikan ke Nabila. Baik, terima kasih Primus. Mungkin dari teman-teman bisa dilanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau via chat Zoom. Dipersilahkan. Atau mungkin sharing-sharing idenya ke Kak Primus bisa juga. Iya, ada yang mau berdiskusi atau menanyakan sesuatu tentang idenya juga nggak apa-apa. Ya, silakan Hilda Zafira. Selamat siang Kak Primus. Siang. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena ada kendala juga. Jadi ingin sharing aja sih Kak, kayak maksudnya ingin diskusi, ingin tanya. Ada sih ide dari saya gitu Kak buat PKMM ini. Jadi kayak kan yang sekarang lagi marak itu karena COVID-19 ini ya Kak. Nah, saya ada gambaran gimana caranya untuk pasien yang telah sembuh dari COVID, yang udah sembuh dari COVID itu, mereka itu bisa healing gitu loh Kak. Terutama untuk ibu hamil, wanita hamil seperti itu, dengan healingnya itu menjadi orang yang lebih berdaya gitu, seperti katanya Kak Primus tadi. Jadi kayak kita mengajarkan bagaimana, contohnya kayak memberi pelatihan atau apa gitu Kak, buat mereka supaya bisa menjadi masyarakat yang lebih berdaya itu tadi. Terus lebih ditekankan ke wanita hamil gitu, karena kan kayak wanita hamil itu lebih kepikiran gitu ya Kak. Bisa dibayangkan aja kalau misalnya mereka udah divonis positif COVID-19 dalam posisi mereka sedang mengandung gitu Kak. Jadi kayak lebih takut ketimbang orang-orang yang tidak mengandung, terutama bagi wanita sendiri kan Kak. Kalau menurut Kak Primus gimana? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Ini Nabila langsung aku jawab ya? Ya, langsung aja Prim. Oke, baik. Menarik sekali idenya, apalagi tentang COVID dan ibu hamil ya.
Baik, ada beberapa hal yang perlu digarisbawain ya, apalagi soal kesehatan dan apalagi pakai ibu hamil juga gitu kan. Nah, tentunya dari PKMPM ini lagi-lagi yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti Hilda dan teman-teman itu bisa menghitung secara kuantitatif setidaknya. Kuantitatif ya berarti angka ya. Adanya kenaikan ataupun penurunan gitu setelah pemberian program ini kayak gitu. Jadi itu yang masih menjadi pertanyaan, dan pelatihan semacam apa dan bagaimana prosedurnya dan kenapa harus ada ini kayak gitu, dan sasarannya harus jelas gitu. Salah satu paling penting adalah sasarannya itu harus jelas, PKMPM itu harus jelas gitu. Kayak nggak bisa semena-mena, nggak bisa banget semena-mena kayak seluruh orang ibu hamil gitu kan. Nah, jadi harus untuk membuat sebuah spekulasi angka yang jelas tentunya harus ada wadah yang jelas gitu. Kayak misalnya teman-teman mau buat kopi, ya kalian harus tahu ngambil airnya dari mana, dari teko yang mana, airnya seberapa. Nah, kalau masih secara umum kayak gini itu perlu disempitkan dulu gitu. Ini kira-kira ibu hamil yang kayak gimana, di daerah mana mungkin ya gitu ya, untuk sebagai prototipe dari kegiatan PIM PKM ini gitu. Dan ditentukan dulu, karena ada luarnya kan ada buku pedoman ya. Ya. Berarti kira-kira dalam buku pedoman itu isinya bakal apa aja gitu. Dan yang latih apakah siapa? Apakah Hilda ataukah teman-teman nantinya minta orang lain yang lebih paham untuk melatih gitu ya. Itu juga salah satu hal yang perlu dipahami. Dan yang paling penting juga adalah nilai soal apakah mereka itu masyarakat non produktif kayak gitu. Itu juga jalan penting, bahwa kalau misalnya ternyata mereka masyarakat produktif gitu, nah itu juga jadi pertanyaan gitu. Memang fokusnya Hilda kan bukan ke wirausahaan jadinya kan, bukan wirausaha dari yang aslinya tidak punya penghasilan jadi penghasilan, tapi lebih ke arah memberdayakan. Nah, itu juga udah menjadi poin penting, cuma dipastikan apakah memang mereka ini ibu hamilnya memerlukan pelatihan ini gitu. Nah, itu yang jadi takaran penting banget kayak gitu. Mungkin itu sih masukan dari aku Hilda, dan pastinya akan semakin lebih panas lagi kalau Hilda udah menemukan dosen pembimbing gitu. Pasti banyak masukan banget kayak gitu, karena dasarnya udah tahu oh COVID-19 kepada orang-orang yang apa ya pernah terjangkit dan mau dihilingkan kayak gitu ya. Nah, itu jadi sebuah tolak ukur gitu. Mungkin itu ya Hilda, semoga bisa menjawab, atau mungkin ada pertanyaan lain, monggo silahkan. Ya, dari Hilda bagaimana? Apakah ada tanggapan lagi atau sudah cukup jelas? Oh, berarti kalau semisal untuk yang buku pedoman tadi, yang memberikan pelatihan itu boleh dari orang luar gitu ya, Kak? Baik. Maksudnya buku pedoman ini itu tentunya kan kalau buku pedoman kan kayak langkah-langkah ya gitu kan. Nah, tapi nanti misalnya contoh ya Hilda punya konsep di mana simulasi. Oke, aku contohin yang bukan COVID aja deh ya biar lebih enak. Tentang penanganan rawan bencana di daerah pesisir laut gitu untuk masyarakat desa apa gitu misalnya kan. Nah, pedomannya itu nanti ada pedoman yang Hilda buat supaya kalau orang-orang baca buku pedoman itu dia tahu harus ngapain, ya kan. Nah, tapi untuk implementasi pengerjaannya itu nanti untuk pemberian ilmunya kan lebih baiknya kan bukan Hilda kan yang memberikan pelatihan, tapi dari orang yang lebih paham. Itu nggak apa-apa sebenarnya, sepaham kakak seperti itu. Karena ya kita sebatas masih mahasiswa gitu, jadi nggak apa-apa melingkan antara misalnya PNPB dengan masyarakatnya sana gitu, tapi sistem itu yang buat kita gitu. Kalau sistemnya udah ada ya itu nggak inovatif gitu. Nah kayak gitu Hilda. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya atau diskusi terkait idenya? Teman-teman yang lain ada yang bertanya? Atau sudah mendapatkan ide tapi mau dicoba dibicarakan juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Kayaknya nggak apa-apa. Nanti biar teman-teman berpikir dulu, dan siapa tahu kalau teman-teman ada kebingungan dan ngajak aja diskusi, monggo aja bisa kontak aku di. Ya, mungkin
Oh, Oh, ini ada. ada Indira. Kak, kami berencana untuk mengangkat tema yang sebenarnya tidak booming, namun hal ini sangat krusial pada pelayanan kesehatan, yaitu penerapan PK yang belum efektif, dan kami akan mengkolaborasikan dengan keadaan pandemi seperti ini. Rencananya kami akan memanfaatkan aplikasi untuk mengefektifkan hal tersebut. Nah, menurut Kakak, apakah ide ini dapat dikembangkan di PKMPM ya, Kak? Oke, baik. Penerapan PIS dan PK, bentar. Aku tak browsing bentar. Oh ya, warga sehat maksudnya. Oke, baik. Bisa jadi itu adalah ide yang baik sebenarnya. Tapi lagi-lagi yang harus siapa namanya tadi? Indira ya, Indira dan teman-teman itu harus paham bahwa siapakah target sasarannya gitu. Sesimpel teman-teman nanti lihat proposal PKMPM itu kayak gimana, ada kan gambaran masyarakat ya, gambaran masyarakat umum. Nah, masyarakat mana yang mau ditargetin buat program itu. Nah, pastikan bahwa memang masyarakat yang dituju itu punya masalah di situ. Itu satu. Temukan target masyarakat yang punya masalah itu. Nah, kan lagi-lagi kalau kebanyakan anak FK kan, kebanyakan teman-teman itu kalau ikut PKMPM itu kayak ini loh, kayak aku dulu itu kayak merasa, oh aku punya ide bagus nih, tapi nggak tahu sasarannya siapa gitu. Nah, tapi sebaiknya idealnya itu kita yang ke masyarakat dulu, kita tanya permasalahannya apa di sana, baru kita gali gitu. Tapi anggap aja tadi idenya dari Indira itu udah menggali ya. Jadi istilahnya kalau Indira udah tahu sasaran masyarakatnya itu udah jadi poin poin bagus ya, poin langkah yang aman. Terus yang kedua, kalau misalnya nanti mau diintegrasikan sama aplikasi itu udah bener, karena memang konsep yang relevan itu yang harusnya lolos ke PIMNAS, ke pendanaan itu seenggaknya adalah ide yang relevan dilaksanakan saat daring. Nah, yang ketiga, yang jadi hal penting juga yang akan dimasukkan kepada proposal adalah bagaimana teman-teman bisa mengukur dampaknya. Kayak gitu. Lagi-lagi kakak tadi udah bilang dampak terus ya. Jadi kayak misalnya contoh eh, sebelum adanya program ini sama sudah program ini itu kayak gimana kayak gitu. Nah, itu sih yang jadi patokan, dan pahami juga kalau misalnya ada tumpang tindih sama PKM lain gitu, misalnya dari PKM KC gitu kan, tentang aplikasi juga ya. Nah, itu juga harus Indira apa ya, kaji dulu sama teman-teman, ini beneran KC atau beneran PKMPM gitu. Karena bisa jadi salah ruang gitu sih takutnya, karena gitu sih. Nah, jadi perlu ini sih. Perlu, atau mungkin dua-duanya bisa gitu. Atau mungkin ya dua-duanya bisa. Itu malah oke-oke aja kan. Kalau PKM KC tapi tanpa mitra ya, PKM PM-nya kasih mitra. Itu bisa jadi dua proposal langsung gitu kan. Nah, tapi nanti tinggal judulnya diganti, ketuanya ganti, ketuanya berbeda, dan fokusnya dibedain gitu. Nah, itu nggak apa-apa sih. Kan sama-sama mau dimajuin. Kalau lolos salah satu kan berarti kan ada dana gitu kan. Kalau lolos dua-duanya ya berarti nanti dipikir belakang aja ya, kalau lolos dua-duanya itu disiasatinya kayak gimana. Nah, itu sih mungkin Indira dan teman-teman, semoga bisa menjawab. Itu menurut kakak udah sangat bagus, yang penting ada data yang mendukung itu. Kak, izin bertanya lagi. Ya, silakan Indira. Kebetulan kami itu kan kemarin itu sudah sempat berhubungan, udah komunikasi dengan puskesmas di wilayah kerjanya itu. Nah, dan kami ini memang rencananya kerjasamanya dengan puskesmas, dan untuk melibatkannya tuh kan perlu data dari masyarakat. Nah, jadi kami secara nggak langsung itu kayak membantu puskesmasnya. Menurut kakak itu sasarannya udah belum, Kak? Sasarannya kayak kita bantu puskesmasnya gitu. Oke, ini jadi sebuah kontroversi banget sih kalau kakak, karena sepengalaman kakak, kayak contoh kemarin kakak soal posyandu itu pun kan, itu memang benar sih, emang gerbang gerbang kita apa ya, permisinya kita soal kesehatan emang harus ke puskesmas ya, tingkat kecamatan itu tentunya. Nah, nanti jatuhnya kalau Indira fokus, aku bingung ya, aku masih agak belum mendapatkan ini ya, maksud aku belum mendapatkan maksudnya Indira sebenarnya program ini itu nantinya apakah program yang akan dijalankan oleh puskesmas, Indira membantu puskesmas, atau Indira langsung terjun ke masyarakat gitu. Nah, itu berbeda banget. Nah, kalau Indira membantu puskesmas, menurut kakak itu bukan PKMPM itu namanya. Itu lebih ke arah PKM apa ya kalau dibilang, ya bisa jadi PKM KC sih kalau mau dibilang, tapi jangan dianggap itu mitra gitu. Tapi
jangka panjangnya itu realistis banget kalau misalnya digunakan pakai diaplikasikan oleh pihak puskesmas ataupun pihak puskesmas seluruh Indonesia gitu. Itu lebih luas lagi malahan. Nah, jadi saran kakak kalau misalnya kayak gitu itu mending langsung pindah ke PKMKC dan difokuskan pembuatan aplikasi dan realisasi jangka panjang itu lebih menurut kakak jauh lebih realistis gitu sih daripada PKMPM, karena PKMPM itu benar-benar harus keep touch banget sama masyarakatnya gitu. Jadi nggak lewat izin puskesmas, tapi perannya itu ke IBPKK langsung, makjub ke IBPKK, makjub ke Karang Taruna, makjub ke masyarakat non produktif, masyarakat yang sakit gitu, masyarakat yang membutuhkan kayak gitu. Mungkin itu Indira, apakah bisa membantu? Baik Kak, terima kasih banyak. Kira dapat penjelasannya. Terima kasih juga udah bertanya. Baik, kalau ada Yusuf ya. Iya. Ini izin bertanya, dalam PKMPM apakah boleh dalam penerapannya melibatkan pihak pemerintah, tapi tujuan PKM-nya tetap masyarakat non-profit? Yusuf bisa kasih contoh nggak? Biar lebih jelas kayak Indira tadi gitu. Sebenarnya sama sih Kak, soalnya ya bisa dibilang satu tim sih. Oh gitu, oke. Itu ya Yusuf. Jadi sama kayak jawabannya Indira sebenarnya. Tapi yang jelas kalau buat penguatan PKMPM ini, kalau untuk melibatkan masyarakat, melibatkan pemerintah itu bisa dimasukin ke nilai potensi pengembangan jangka panjang. Itu yang bisa jadi poin penting. Termasuk PKMK tadi ya, yang Mas Asro dan Kak Asro itu bilang, kalau misalnya nanti produk-produk dari PKMK itu bisa dikolaborasikan sama pemerintah atau BUMN, wah itu jauh lebih bagus juga gitu. Nah itu tapi masuk ke kriteria yang jangka panjang. Jadi kan di proposal kan juga ada penjelasan ini kan ya, strategi jangka panjang ya di proposal. Nah itu bisa masuk situ tuh jadi poin besar banget gitu, bahwa PKM kita, entah itu PKMPM, PKMK, PKMKJ itu berpotensi realistis untuk kepentingan masyarakat ataupun kepentingan pemerintah juga. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Semoga bisa membantu ya jawabanku. Ada yang mau tanyakan? Kurang jelas? Gimana Yusuf? Mau menambahkan sesuatu? Sudah jelas Kak, terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman lain ada yang masih ingin mendiskusikan idenya. Silakan teman-teman, atau ada ide yang tadi kayak Indira gitu kan, ternyata Indira bisa tahu kan penjelasan mungkin lebih ke arah PKMKC. Jadi teman-teman kalau ada yang bingung, ini Kak mau ini kira-kira PKMPM kah Kak cocok atau mungkin harus PKMT gitu kan. Nah, siapa tahu juga bisa dibahas di sini ya gitu. Selama ada waktunya. Oke, kayaknya udah cukup deh, nggak ada yang tanya deh, atau mungkin ada yang masih ngetik ya. Yang jelas, sisanya mungkin bisa dibahas di lain forum aja nggak apa-apa, karena ada agenda lain kan habis ini tentunya. Ya, nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung chat ke aku atau ke Kak Primusnya langsung. Mungkin sebelum menutup ada pesan untuk teman-teman Prim untuk mempersiapkan PKM. Ini aja sih yang penting. Ada hal yang cukup menarik yang harus aku kasih tahu ke kalian, bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu memang nggak melulu tentang kita gitu aja sih, nggak melulu tentang diri kita gitu. Jadi lakukan hal ini untuk banyak orang, itu biasanya tuh dampaknya lebih besar dan banyak kejutan menanti dari Tuhan sih yang jelas. Jadi fokuskan kalian berprestasi itu bukan hanya untuk diri kalian, tapi juga buat orang lain. Jadi itu sih. Jadi kalau misalnya kalian gagal atau apa, seenggaknya ada orang yang sudah terlibatkan di sana. Mungkin aja dari aku, semangat terus. Kami tunggu prestasi-prestasi kalian buat FK dan Universitas Brawijaya tercinta. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Primus atas materi dan pengalamannya yang sangat bermanfaat dan atas keluangan waktunya hari ini. Mungkin jika Primus ada kegiatan lain dapat dipersilahkan meninggalkan Zoom. Terima kasih Nabila. Ya, sama-sama. Teman-teman, karena pembahasan kita masih kurang satu lagi, PKM